Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magia NPM C1C022007 akan menjelaskan tentang wakaf. Wakaf adalah menahan satu benda yang menurut hukum tentang diwakifkan rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya jika si wakaf harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisannya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat, karena itu dan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dan menyedekahkan manfaat kepada suatu pihak kebajikan baik sekarang maupun akan datang. Dari beberapa definisi wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan karena orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4 rukun, yaitu pertama, orang yang berwakaf. Kedua, benda yang diwakafkan. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Dan keempat, lafaz atau ikrah wakaf. Syarat-syarat wakaf yaitu syarat orang yang berwakaf. Syarat-syarat al-wakif ada 4. Pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua, dia memastikan orang yang berakal dan tak sah wakaf orang bodoh, orang gila atau orang sedang mabuk. Ketiga, dia mestilah balik. Dan keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum. Selanjutnya, syarat-syarat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikan kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh yang pertama, barang yang diwakaf itu mestilah barang yang berharga. Kedua, diketahui kadarnya. Jika tidak diketahui jumlahnya, maka penglihatan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta diwakaf itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau disebut juga dengan istilah khairah sa'i. Yang ketiga, syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi orang yang menerima wakaf ini ada 2 macam. Yang pertama, tertentu dan tidak tertentu. Yang dimaksud dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seseorang, 2 orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya itu tempat yang berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpama seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah dan lain-lain. Syarat-syarat sikah berkaitan dengan isi ucapan. Perlu ada beberapa syarat. Yang pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata menunjukkan kekalnya. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Dan keempat, tidak dikuasai oleh syarat yang membatalkan. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerapkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fil sabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fil sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 2 267. Dan menurut hadis
Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibah. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi mengajukan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Benda yang diwakafkan itu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak itu seperti tanah dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku, baik sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Terus hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariat adalah yaitu seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan undang-undang berlaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.